kasih bagi mahasiswa yang sudah menyimak dan menyaksikan video materi ini. Kali ini pada pekan kelima kuliah etika pengukuran, kita akan membahas tentang identitas surveyor berlisensi dan identitas KJSB. Baik, yang pertama, berkenaan dengan kartu lisensi, bahwa setiap surveyor berlisensi diberikan kartu lisensi sebagai identitas. Setiap surveyor berlisensi yang sudah dilantik di Kanwil ataupun di kantor pertanahan, maka nanti akan diberikan kartu lisensi. Di dalam kartu lisensi itu tertera ada foto, ada wilayah kerja, dan ada nomor lisensinya. Kemudian jika kartu lisensi rusak, maka bisa mengajukan kartu lisensi pengganti kepada Menteri dengan melampirkan yang pertama ada surat permohonan untuk penggantian atau pengajuan kartu lisensi yang baru, kemudian fotokopi KTP, fotokopi SK pengangkatan, dan bukti kartu lisensi yang rusak itu juga harus dilampirkan. Kemudian jika kartu lisensi hilang, maka bisa mengajukan kartu lisensi pengganti kepada Menteri dengan melampirkan surat permohonan untuk kartu lisensi yang baru. Kemudian ada fotokopi KTP, fotokopi SK pengangkatan, dan juga surat keterangan hilang dari kepolisian. Kemudian identitas KJSB, yang pertama berkaitan dengan nama, bahwa setiap KJSB wajib mempunyai nama sebagai identitas. Untuk penggunaan nama pada KJSB, khususnya pada KJSB perorangan, menggunakan nama pemimpin KJSB tanpa singkatan, tanpa gelar akademik, dan tanpa gelar lainnya. Kemudian untuk KJSB persekutuan atau firma, maka untuk nama itu sama seperti dengan KJSB perorangan, hanya saja ditambahkan frasa dan rekan, seperti itu. Sebagai contoh, jika KJSB perorangan adalah KJSB Virgus Ari, maka nanti ketika di KJSB persekutuan maka KJSB Virgus Ari dan rekan. Kemudian masih dengan identitas yang berkaitan dengan KJSB, ada papan nama dan kop surat, bahwa setiap KJSB wajib memasang papan nama di depan kantor KJSB-nya masing-masing. Papan nama ini wajib ada agar masyarakat bisa mengetahui bahwa bangunan tersebut adalah merupakan kantor KJSB. Kemudian di setiap dokumen resmi, surat menyurat, dan lain sebagainya, maka wajib mencantumkan kop surat yang merupakan khas dari KJSB. Di dalam kop surat itu harus menuliskan atau harus tercantum nama KJSB sesuai surat izin kerja, kemudian ada nomor dan tanggal KJSB, dan yang ketiga ada alamat KJSB, alamat lengkap. Kemudian wajib memiliki stempel yang mencantumkan nama KJSB. Di setiap KJSB harus mempunyai stempel khusus, stempel masing-masing, di mana di stempel tersebut tertera nama KJSB. Stempel ini digunakan untuk keperluan surat menyurat dan sebagai identitas pada hasil pekerjaan KJSB, misalnya pada peta-peta yang dibuat, dan juga dokumen-dokumen lainnya hasil pekerjaan KJSB. Kemudian bisa dilihat di sini ada contoh format papan nama, kop surat, dan stempel. Di sebelah kiri ada
contoh format papan nama, ada nama kantor jasa survei berlisensi, KJSB siapa, kemudian ada nomor izin kerja dari menteri, nomor izin kerjanya, kemudian ada alamat lengkap. Nah, ini untuk papan nama KJSB yang harus dipasang di depan kantor. Kemudian sebelah kanan ya ada contoh stempel, di mana di sini ada ketentuannya berbentuk bulat atau tidak harus bulat juga. Yang penting lebar dan tingginya sekitar 4 cm. Garis tengahnya 4 cm atau diameternya 4 cm. Kemudian ada logo khas KJSB, kemudian ada nama KJSB-nya di stempel tersebut. Kemudian untuk kop surat, untuk kop surat di sini di sebelah bawah ada nama kantor jasa surveyor berlisensinya, nama kantornya. Kemudian di sebelah kiri dicantumkan logo KJSB. Nah, biasanya logo KJSB ini ya mirip dengan stempel ya untuk logo. Kemudian di bawahnya ada nomor izin kerja dari Menteri ATR BPN, dan juga harus dicantumkan alamat kantor jasa surveyor berlisensi dengan lengkap. Ada nama jalan, nomor bangunan, kelurahan, kecamatan, kemudian kota atau kabupaten, dan provinsi. Kemudian berkaitan dengan asosiasi profesi, yaitu MASKI. MASKI adalah singkatan dari Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia. Nah, seluruh surveyor berlisensi, baik itu surveyor kadaster maupun asisten surveyor kadaster, ini semuanya harus tergabung dalam MASKI. Nah, MASKI merupakan organisasi profesi sebagai tempat berhimpunnya seluruh surveyor berlisensi dalam menjalankan profesi melalui badan usaha yang berbentuk KJSB. Nah, sampai dengan data di tahun 2018 atau 2019 saat ini ada 131 KJSB yang tersebar di 24 provinsi. Ya, masih ada provinsi yang belum ada KJSB-nya. Ya, kalau misal kita lihat di data atau di web resmi, di laman resmi MASKI. Kemudian MASKI ini mempunyai 6 tujuan ya dalam program kerjanya. Yang pertama, bahwa MASKI itu sebagai wadah untuk KJSKB ya. Di sini yang dimaksud dengan wajah KJSB adalah membangun KJSB yang profesional, dilandasi standar kompetensi, kode etik organisasi atau profesi. Nah, jadi MASKI ini juga bisa sebagai pengawas ya, untuk mengawasi kode etik ya, untuk profesi sebagai surveyor berlisensi. Kemudian MASKI sebagai sarana pembinaan. MASKI di sini sebagai media untuk melakukan pembinaan profesi kadaster serta pembangunan kompetensi para pelaku KJSB. Lakukan pembinaan. Kemudian MASKI sebagai media untuk komunikasi. Nah, penjelasannya adalah media untuk melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi semua pihak yang berkepentingan, terutama yang tergabung dalam asosiasi profesi MASKI. Kemudian sebagai mediator, MASKI sebagai mediator komunikasi baik antara anggota dengan anggota maupun dengan pihak ketiga yang bekerja sama dengan MASKI. Kemudian MASKI ini sebagai pusat informasi keorganisasian semua kegiatan pengukuran dan pemetaan kadaster. Kemudian MASKI mempunyai tujuan sebagai advokasi. Dalam hal ini advokasi untuk penegakan kebenaran hak-hak anggota, marwah dan martabat profesi kadaster.
Jadi Maski juga sebagai sarana untuk bisa terjaganya keadilan, kebenaran, tercapai juga seluruh hak para anggotanya, dan juga menjaga martabat dari profesi kadaster. Kemudian bagi yang sudah tergabung dalam Maski, maka bisa mendownload aplikasi Maski Survei yang dikeluarkan oleh Maski. Aplikasi ini menyajikan banyak informasi ya. Yang pertama, ada alat untuk melihat permohonan yang masuk, permohonan untuk pengukuran dan pemetaan, kemudian ada simulasi biayanya, info layanan, dan ada QR code-nya. Kemudian di aplikasi ini bisa dilihat seluruh KJSP yang ada di Indonesia, nama lengkap KJSP dan juga logonya. Dan juga bisa dilihat seluruh surveyor berlisensi yang ada di Indonesia, ada foto dan nama lengkapnya, kemudian ada posisinya, baik itu sebagai surveyor kadastral maupun asisten surveyor kadastral. Kemudian apabila dilihat pada informasi KJSP, nah maka di sana ada logo KJSP, kemudian ada wilayah kerja dari KJSP, ada nomor anggota KJSP di Maskinya, kemudian ada kontak, telepon atau email, ada nomor izin menteri, menteri ATR BPN, kemudian ada alamat lengkap, disertai dengan maps-nya, lokasi di maps, kemudian ada NPWP-nya. Ya, di setiap KJSP dia mempunyai NPWP masing-masing. Kemudian ada status KJSP, aktif atau tidaknya. Kemudian ada informasi pemimpin KJSP, siapa pemimpinnya, kemudian siapa pendiri KJSP-nya. Kemudian bisa dilihat juga siapa saja surveyor yang ada di KJSP, baik itu SK maupun ASK. Kemudian ada lokasi yang ini yang bisa dilihat di maps, ada fitur maps-nya, kemudian ada pengalaman kerja dari KJSP. Semuanya informasi ini bisa dilihat di aplikasi Maski Survei. Baik, terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak materi pekan kelima yang berkaitan dengan identitas KJSP dan ditutup dengan aplikasi Maski. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.